Desa Munjul dalam rangka bersilaturahmi. Saya akan memperkenalkan Bapak ke Permisa Info 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoyo Kuswoyo, Kepala Desa Munjul, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah hari ini telah kedatangan tim Info 9 ke desa kami. Suatu kebanggaan buat desa kami ketika kedatangan rekan media yang ingin bersilaturahim ke desa kami. Ya, silakan Bu, apa yang bisa ditanyakan oleh Ibu terhadap Desa Munjul? Bolehkah kami mengetahui sudah berapa lama Bapak menjabat di Desa Munjul? Mulai dari saya menjabat menjadi Kepala Desa Munjul itu mulai tahun 2020 bulan April ya, dilantik itu pas musimnya mulai ada COVID, sehingga pas waktu pelantikan itu kami itu agak sembunyi-sembunyi karena harus prokes. Tapi alhamdulillah bisa terlaksana untuk pelantikan itu di bulan April. Nah sekarang sudah bulan apa ya sekarang? Sudah setahun lebih ya, sudah Juni. Sekarang sudah setahun lebih saya menjabat menjadi kepala desa. Ya, alhamdulillah sampai sekarang tidak ada hambatan berjalan. Bagaimana karakteristik desa ini? Boleh diceritakan? Mungkin kalau karakteristik di Desa Munjul melihat potensi. Setelah kemarin saya berkeliling melihat batas desa, di mana batas desa itu perbatasan antara Desa Munjul dengan desa-desa yang lain. Yang pertama itu perbatasan Desa Munjul dengan Desa Sukamana. Yang kedua itu dengan Desa Sindang Asih. Ketiga dengan Desa Langansari. Yang keempat itu kata desa mana ya, tapi Kecamatan Sukaluyu yang di ujung di Hampoang. Yang keempat itu Desa Lahong. Kelima Desa Sukamaju. Setelah melihat secara keseluruhan, mungkin karakteristik Desa Munjul itu hampir rata-rata orang berkehidupan itu di dalam dunia pertanian. Nah, jadi tugas saya itu kalau melihat potensi Bu ya, bagaimana caranya kita bisa mengembangkan ekonomi sesuai potensi di bidang pertanian, sehingga nanti ke depannya itu pertanian itu menjadi sumber nilai ekonomis masyarakat yang bisa maju. Intinya harus ada perubahan di dunia pertanian, terutama di Desa Munjul. Bagaimana caranya membuat konsep atau kita bisa memberikan pengarahan ataupun wawasan kepada masyarakat sehingga nilai pertanian itu bisa meningkat. Karena yang selama ini saya pelajari ada keanehan. Kalau saya pernah dulu bekerja sebagai tengkulak padi Bu ya. Kalau studi banding dengan daerah yang lain, contoh di Karawang, di Subang, kenapa itu penghasilan padi per 1 hektar itu di angka 8 ton sampai 12 ton. Yang anehnya ini di Desa Munjul hampir rata-rata 6 ton, itu paling bagus. Nah ini ada apa? Ada masalah apa itu kan intinya? Kalau kita berbicara tentang sebuah rezeki itu tidak terbantahkan, bukan urusan lagi manusia, tapi ada nilai ikhtiar. Nah ini yang saya pelajari, ada kekurangan-kekurangan di dalam tata cara untuk bertani, sehingga perlu lahirlah para petani milenial. Petani milenial itu harus lahirlah generasi-generasi petani yang bisa berpikir jernih, cerdas, teliti, dan profesional. Karena saya rasa dengan cara seperti itu perekonomian di Desa Munjul ini bisa meningkat. Tanpa dasar itu saya rasa selamanya tidak akan peningkatan. Nah justru di sini saya mulai menata dari awal dulu nih Bu, dari mulai kelompok tani, karena yang sedang berjalan ini kan kelompok tani yang saya lihat itu struktur mulai dari kelompok tani sampai A sampai Z itu ada kelemahannya itu di dalam administrasi. Karena pemerintah itu Bu banyak program, kenapa belum bisa terserap oleh Desa Munjul? Karena itu ada di lemahnya administrasi. Ujung tombak dari pemerintah atau program atau kegiatan apapun itu, ujung tombaknya itu adalah di dalam administrasi. Kalau misalkan kita cekatan, kita tepat, kita teliti, akurat,
profesional di dalam administrasi, insya Allah saya rasa semuanya ini bisa berjalan dengan lancar. Itu mungkin di dunia pertanian ya. Mungkin kalau karakteristik per masyarakat, per individu atau seluruh masyarakat ya alhamdulillah dunia agama kental, kita bisa bersama-sama membangun sebuah agama dengan pemahaman-pemahaman yang lumrah, yang sewajarnya, tidak ada hal yang aneh-aneh, tidak ada hal yang negatif. Bahkan kita sudah punya kegiatan yang rutinitas, yang setiap per bulan sekali itu ada yang namanya syahriahan. Syahriahan itu berkumpulnya para ulama, para ajengan, para ustadz beserta dengan tokoh masyarakat itu. Kita ngaji itu tiap satu DKM itu 1 bulan. Contoh di DKM Muncul, Baitur Rahman 1 bulan. Kita mengadakan setelah 1 bulan ke depan kita keliling bersama-sama dengan pemerintah desa. Nah, alhamdulillah sehingga terjalinlah hubungan silaturahim yang erat. Kita bisa saling kenal, kita bisa saling sapa. Ketika ada sesuatu hal itu, ya kita bisa berkoordinasi lah, bisa bersama-sama membangun desa. Itu Bu. Mungkin itu sebagian ya Bu, banyak hal yang nanti akan bisa kita bahas kupasnya. Apa yang menjadikan tolak ulur Pak Kades dalam mengelola desa Munjul ini? Oh, tolak ukur ya? Ya. Saya rasa untuk kesuksesan sebuah desa itu yang tadi saya ceritakan loh ya, di dalam sebuah administrasi. Pertama tertib administrasi, yang kedua itu SDM, yang ketiga itu keseragaman, kekompakan, itu yang menjadi tolak ukur buat saya. Yang pertama itu di dalam SDM kita harus menampilkan SDM penerus atau aparatur desa, mulai dari perangkat desa, mulai dari RT, RW, sehingga yang lainnya, sehingga nantinya itu bisa mendorong di dalam administrasi. Itu yang paling pertama, karena saya teliti Bu ya, di dunia pemerintahan itu yang menjadi tolak ukur itu tetap administrasi. Yang kedua itu adalah keseragaman, saling percaya. Nah, ketika tidak ada saling percaya, ya akhirnya timbullah hoak-hoak yang sangat merugikan, yang akan menghambat terhadap pembangunan. Makanya ini perlu saling percaya antara pemerintah desa dengan pemerintah yang lain yang di bawah. Itu harus selaras. Sekalipun ini dengan pemerintah daerah Bu, karena ini perlu ada keseragaman dengan pemerintah daerah pun. Mulai dari tingkat kecamatan, mulai apa kalau dinsos, PUPR, semua. Seharusnya itu harus ada relasi antara mulai dari tingkat PUPR. Setiap program itu kan ada di instansi tersebut tuh ya, instansi masing-masing. Nah, saya berharap begini Bu, kalau misalkan ini mungkin mudah-mudahan juga sih didengar oleh Pak Bupati juga, bagaimana kita caranya mengkondusifkan supaya kondusif dalam sebuah program itu tepat sasaran. Mulai dari dinas PUPR, atau kalau misalkan ada di dinas PUPR untuk mengelola kecamatan Cilaku per kecamatan, kenapa tidak ditugaskan di PUPR itu untuk sebagai penanggung jawab di kecamatan, yang mengelola tiap desa per kecamatan 1 orang, dari dinas sosial 1 orang, sehingga punya tanggung jawab masing-masing. Nanti bisa dilihat track recordnya, kerjanya seperti apa. Ketika satu kecamatan itu maju, siapa orang yang berada di dalamnya yang bertanggung jawab, sehingga kinerja seseorang itu bisa dilihat. Nah, termasuk di pemerintah desa pun sama. Saya pun begitu Bu, ketika ada program mungkin saya bisa kolaborasi, bisa langsung nanyain ketika ada program. Jadi disampaikan satu paket Bu, 1 kecamatan. Nah, sementara ini belum ada koordinasi. Kita secara ngobrol dari nurani, dari hati ke hati dengan instansi-instansi terkait berkaitan dengan data pun, data ini masih, saya rasa masih acak. Contoh, salah satu contoh kemarin dengan Dinsos Bu, tentang data masyarakat miskin. Di dalam data di Dinsos itu ada data 13.000 di kecamatan 3.000 apa 13.000 saya lupa di kecamatan Cilaku yang bermasalah, yang harus diperbaiki. Itu data dari Dinsos Kabupaten. Kita bagaimana membuat sistem cara kerja desa itu sehingga cepat dan tepat. Sedangkan setiap ada pekerjaan itu diberikan waktu itu yang cukup singkat. Ini pekerjaan sampurian, dikasih waktu 1 hari atau 2 hari, bahkan 12 jam, bahkan begitu Bu.
Nah, kalau misalkan mengeluarkan itu ada data 13.000 atau 3.000 yang bermasalah, kenapa list yang 3.000 itu tidak dikeluarkan bagi per desa? Ini yang perlu diperbaiki sehingga di desa itu bekerja itu dengan cepat. Jadi tidak meluas, tidak panjang lebar kemana-mana. Cukup yang itu aja udah diperbaiki, udah beres. Nah, kenyataan di lapangan nggak ada, Bu. Kita yang mesti langsung survei ke lapangan, mendata satu per warga sehingga waktu diberikan sedikit, tapi pekerjaannya itu serumit itu. Nah, saya berharap itu ada koordinasi langsung, terutama dari dinas-dinas terkait dengan kepala desa untuk merumuskan sebuah program atau kegiatan. Nah, mudah-mudahan Pak Bupati bisa mendengar bagaimana caranya kita duduk bersama untuk membangun masyarakat supaya lebih maju. Karena Bu, saya rasa instansi manapun yang paling bersentuhan itu yang kita urus, mesti kita ajukan itu tetap masyarakat, lingkungan, ujung tombaknya desa, Bu. Nah, ketika desa berdiri sendiri, teramat sangat sulit untuk bisa maju. Saya rasa ini perlu ada koordinasi yang lebih kuat lagi, Bu. Nah, itu saja harapan saya untuk masalah pemerintahan desa, sehingga tolak ukur pemerintah desa itu mulai dari keseragaman, kepercayaan, dan tertib administrasi. Nah, dalam tertib administrasi ya alhamdulillah sih untuk desa Munjol sekarang sudah mulai bertahap. Saya ingat, Bu, ada pengalaman pas 4 bulan menjabat itu saya koordinasi, terus ada tim dari Disduk Capil untuk pembuatan KK, difasilitasi di desa untuk pembuatan KK dan KTP di desa. Sekarang sudah berjalan, alhamdulillah selama 4 bulan. Ingat saya itu pas waktu dikumpulin di Cipanas pas rapat itu desa Munjul menjadi peringkat keempat, Bu. Peringkat keempat dalam terlaksananya pembuatan KK dan KTP yang diproses di desa. Kalau percetakan itu kan ada di Capil ya, Bu ya. Kita hanya mengirimkan data dan diverifikasi. Setelah verifikasi, kalau misalkan KK itu sudah diverifikasi bisa dicetak di desa. Kalau KTP itu kan dicetak di Capil, bisa dikirimkan ke desa ya. Sekitar 400 KK itu per 4 bulan. Alhamdulillah kita menjadi peringkat ke-4 di Kabupaten Cianjur. Nah, untuk sekarang sampai saat ini mungkin sekitar 80% data dari KK dan KTP yang sudah update. Ya, alhamdulillah sekarang sudah ada peningkatan. Jadi sekarang untuk data mulai bertahap, mulai diperbaiki, tinggal sedikit. Cuma makanya, Bu, saya nih sering sekali di dalam mungkin menyampaikan kabar kegiatan ataupun di dalam sehari-hari, tapi hampir rata-rata itu kesadaran masyarakatnya ada yang kurang. Karena pemerintah desa tidak bisa berjalan sendiri. Tetap untuk memajukan sebuah desa itu perlu tanggung jawab per individu masing-masing, mendorong, mendukung sehingga bisa tercipta kesuksesan. Ini itu, Bu, yang menjadi informasi bahwa Desa Munjul selama dipimpin Pak Kades punya program digital atau medsos, tolong diceritakan. Oh ya, dulu itu sebelum saya mencalonkan menjadi kepala desa, punya wacana, bahkan saya sudah membentuk tim, Bu, untuk medsos, terutama di YouTube ya, di YouTube, di IG, terus Facebook. Nah, sekian berjalan, ada hambatan mungkin kan fasilitas, Bu ya, fasilitas itu butuh anggaran. Kadang-kadang anggaran untuk alat-alat untuk medsos itu cukup besar, Bu. Saya hitung-hitung kalau kupir ya minimal 20 sampai 50 juta kan, bingung, sehingga itu terhambat, tidak terlaksana. Nah, setelah menjabat berjalan waktu. Nah, alhamdulillah ketika kita punya tujuan, Bu, sambil berjalan, sambil berdoa, semuanya terbuka sedikit-sedikit. Ada yang memfasilitasi, Bu, kita memanfaatkan alat yang bisa kita gunakan untuk sambil berjalan. Mulai saya langkah untuk pembuatan, saya tim asli dari Munjul nih, warga masyarakat Munjul, kita bikin tim. Yang pertama untuk editing,
yang kedua pengambilan gambar, ada 4 orang. Nah alhamdulillah kita berjalan sekarang sudah berapa video ya di YouTube. Nah tujuannya satu sih Bu, tujuannya kenapa saya main di medsos, karena selama ini kalau misalkan kita memberikan pengarahan Bu atau menyampaikan program ataupun kegiatan, kalau kita lewat langsung melalui lagi Bu, pakai perantara ada lagi mulut manusia, ada kelemahan Bu. Contoh kalau kita nih mengadakan rapat Bu, ada kegiatan nih, ada program, kita sampaikan kepada Pak RT, kepada Pak RW. Cara berpikir setiap manusia itu bukan tidak sama ya, sehingga apa yang saya sampaikan nanti ketika disampaikan lagi ke masyarakat, kadang-kadang ada yang berkurang dan ada yang lebih. Nah inilah tujuan saya, kenapa saya memberikan berita itu di dalam medsos atau di YouTube. Ketika ini bisa diakses, bisa dibuka, bisa dikonsumsi oleh masyarakat, tidak ada lagi pengulangan kata-kata, kalimat, dan penambahan kata-kata ataupun kalimat, sehingga masyarakat itu bisa memahami apa yang dimaksud, apa tujuan saya. Nah itu Bu tujuan saya. Ya alhamdulillah sekarang mungkin sudah berjalan lumayan juga sih, sudah 600 sekian lah subscriber. Nah saya cuma kalau misalkan ini didorong juga Bu, didukung oleh pemerintah daerah, apalagi tingkat kabupaten, atau ada dari tingkat kabupaten Bu, ada konseptor Bu yang akan mengonsep sekabupaten Cianjur. Di dalam YouTube itu kan cukup menggiurkan Bu untuk penghasilan, bisa jadi PADS juga Bu. Tapi kalau didukung, difasilitasi oleh pemerintah, saya nggak kebayang sekabupaten mengelola medsos sekabupaten Cianjur. Kita sebagai desa nggak jadi masalah untuk hidup ke kabupaten itu. Yang paling tidak ada kontribusi, ada penghasilan Bu, sehingga bisa masuk untuk ke PADS. Nah itu Bu harapan saya di dalam dunia medsos. Nah kalau untuk anggaran yang lain kan kadang-kadang Bu berbenturan dengan aturan. Kalau misalkan kita bisa masuk itu penghasilan ke PADS, itu ada kewenangan kepala desa. Cara penggunaan anggaran itu sesuai dengan musyawarah desa. Kita tidak perlu lagi menggunakan aturan-aturan yang instansi yang kalau misalkan Permendagri, Permendes, mungkin peraturan Permendes dan Permendagri hanya sebatas petunjuk saja. Tapi karena PADS itu penghasilan asli desa itu bisa digunakan, bisa berdasarkan hasil musdes, musyawarah di desa. Jadi kita yang bisa mengelola. Nah saya berharap juga kepada pemerintah Kabupaten Cianjur Bu, mudah-mudahan tolong, ini potensi sangat besar di dalam medsos Bu. Sangat besar saya risau. Kehidupan para artis pun sebetulnya sekarang itu bukan di dunia TV, tapi dunia medsos, terutama di YouTube. Nah ini ada sebuah sistem apa nih yang sedang dibangun nih oleh Kabupaten Cianjur. Nah saya ingin mendorong seperti itu. Mudah-mudahan ini ada respon baik dari Menkominfo di Kabupaten Cianjur lah terutama ya. Mudah-mudahan nanti bisa ditindaklanjuti. Kita kolaborasi dengan desa Bu, sehingga nilai desa pun terdorong terutama di subscriber, sehingga menjadi booming. Kita dorong, kita bantu tiap desa, kita kerjasama keseluruhan Kabupaten Cianjur. Terbayang nggak Bu hasilnya akan gimana? Nah itu yang saya harapkan Bu tentang sebuah di YouTube. Nah mungkin bukan hanya nilai ekonomis saja Bu yang menjadi tolak ukur. Yang paling tidak itu ketika medsos kita bisa berjalan dengan lancar, paling tidak satu tugas kepala desa yang paling berat itu Bu, mencerdaskan masyarakat. Nah dengan cara medsos inilah salah satu cara untuk bisa membantu mendorong mencerdaskan masyarakat. Nah itu Bu mungkin kalau dunia medsos. Kalau untuk hal yang lainnya, kalau misalkan ini ada respon aja nih dari tingkat kabupaten untuk mengembangkan masalah tentang itu, oke kita duduk bareng, kita musyawarah, kita duduk bersama, kita bikin konsep. Nah saya rasa masa sih di Kabupaten Cianjur nggak ada potensi SDM yang bisa membuat sistem sehingga bagaimana caranya bisa menghasilkan itu tuh. Karena kan prioritas amanat dari Kementerian Desa itu ada 2 Bu, seluruh Indonesia itu. Pertama desa digital, yang kedua itu desa pariwisata.
Nah ini langkahnya ini bagaimana nih, caranya ini bagaimana, terus pembuktiannya di mana. Nah inilah salah satu mungkin ada kesempatan, tinggal dimanfaatkan. Ya cuma balik lagi, monggo itu kebijakan, siapa yang punya kebijakan, siapa yang punya konsep. Kita pemerintah di bawah akan selalu loyalitas dan mengikuti. Kalau misalkan punya tujuan atau konsep-konsep yang cerah untuk masa depan, ayo mari kita bersama-sama. Itu aja Bu untuk masalah medsos. Selain dari desa digital, konten YouTube, apalagi gagasan dan ide Pak Kades memajukan desa Munjul? Oh iya, ada satu lagi Bu yang belum diceritakan ya, yaitu desa wisata. Nah alhamdulillah sih kemarin, bahkan dari dulu sih sebetulnya, cuma kan perlu bertahap Bu ya. Alhamdulillah baru beres saya bikin RAB untuk pembangunan desa wisata, yaitu waterboom ini. Sebetulnya kalau berbicara waterboom itu kan harus berhektar-hektar Bu ya. Kebetulan kita di Desa Munjul itu punya carik desa seluas sekitar 1.800. Nah saya manfaatkan itu untuk pembangunan waterboom ini. Sudah saya bikin gambar, sudah saya bikin RAB, bahkan saya juga undang konsultan dari Bogor Bu ya. Alhamdulillah sudah beres, tinggal saya mencari investor ataupun pengajuan dari pemerintah, sedang saya jalani. Kemarin itu baru ada kabar sedikit angin gitu Bu ya. Alhamdulillah teman saya sebagai perantara untuk menyambungkan antara program saya dengan investor itu dan nyambung. Kemarin itu ada orang India katanya, tapi baru katanya nih Bu, bahkan beliau juga foto juga, katanya ada orang India yang minat, yang mau menyimpan saham, yang ingin kerjasama untuk membangun waterboom. Ya enak-enak sih, syukur-syukur begini Bu, kalau misalkan ada anggaran dari pemerintah yang bisa mengcover anggaran secara keseluruhan sampai bisa 100% sampai finishing, ya syukur-syukur, alhamdulillah. Itu yang kami harapkan. Karena kalau konsep penghasilan per tahun itu saya sudah bikin, saya sudah hitung Bu, itu di angka 4 miliar anggaran untuk pembangunan itu. Nah terus di angka 4 miliar itu sudah saya kalkulasi untuk pendapatan bisa mengembalikan angka 4 miliar itu selama 4 tahun. Nah selama 4 tahun itu kita punya keuntungan, masih punya keuntungan sisa di angka 28 juta per bulan. Itu hitungan kalkulasi saya paling minimal. Dilihat dari mana? Itu dilihat dari pendataan para murid siswa di tiap SD, terus dengan desa-desa yang berdampingan dengan Desa Munjul. Jadi tidak keluar, tidak jauh. Nah itu pun dari jumlah itu sudah saya kurangi sekitar 50%. Jadi artinya kita tidak berbicara muluk-muluk, kita berbicara minimal paling dasar, paling bawah. Makanya ya alhamdulillah kemarin itu ada respon juga dari investor, katanya mau kerjasama, tapi sampai sekarang sih belum ada tindak lanjut. Mungkin ini berhubung dengan COVID Bu ya, segala anggaran ataupun program itu terhambat. Yang mudah-mudahan nanti kedepannya ini bukan hanya wacana, tapi bisa realisasi, bisa terbukti dan bisa laksana, sehingga Desa Munjul menjadi desa yang maju dan sejahtera. Nah terus untuk itu yang saya harapkan itu kan anggarannya itu sehingga kita tidak harus mengembalikan modal ataupun gimana gitu. Yang paling diharapkan dari pemerintah desa sebetulnya Bu, itu ada anggaran dari pemerintah Bu. Ya itu mau dari tingkat kabupaten. Kalau kabupaten biasanya itu ada berbenturan dengan aturan Bu. Biasanya itu ada batasan. Provinsi sama biasanya itu kalau saya rasa itu ada di tingkat pusat Bu. Ada hibah biasanya di pusat, tapi itu pun kalau misalkan betul-betul ini menciptakan desa wisata dari pemerintah daerah bisa mendorong, bisa pemerintah daerah juga mendorong untuk mengajukan ke pusat Bu. Nah kita lihat aja Bu nanti sejauh mana mungkin bantuan dari pemerintah daerah mendorong sehingga apa yang Desa Munjul saya rencanakan untuk pembuatan waterboom ini itu bisa didorong Bu. Nah kita nanti buktikan aja, mudah-mudahan aja Bu ada lirikan nih didengar oleh pemerintah daerah sehingga bisa
mendorong desa Munjul gitu aja. Terakhir nih Pak Kades, apa kendalaan dalam proses kegiatan dan pelayanan publik di Desa Munjul? Kendala ya Bu ya. Ya. Ya kalau kendala sih sebetulnya tidak terlalu ini ya Bu. Kalau kendala selalu pasti ada. Bagaimana cara kita menyikapinya? Kalau misalkan yang paling rentan itu Bu, buat kendala itu udah skala nasional mungkin ya, bukan masalah tingkat desa lagi. Itu kalau kendala itu hanya di hoax Bu. Seringnya beredar hoax sehingga pemikiran masyarakat itu menjadi negatif. Nah itulah pemikiran negatif itu yang akan menjadikan rumitnya roda kehidupan. Nah itu satu aja, karena setiap pemikiran manusia itu ketika memikirkan energi yang negatif akan membentuk pusaran energi negatif. Nah itu, nah bagaimana caranya kita membantahkan hoax ini Bu? Saya juga dulu Bu korban dari hoax. Jujur saya fanatik ke pemerintah karena korban dari hoax. Nah mungkin setelah menjadi pemerintah saya bisa pelajari, bisa pahami step by step bagaimana caranya memahami sebuah masalah itu dengan teliti dan cermat. Sering saya juga malu Bu ketika ada satu permasalahan dengan sekonyong-konyong bisa mengeluarkan statement padahal itu belum dibuktikan secara fakta di lapangan. Nah masyarakat pun sama, seharusnya masyarakat juga bisa menilai, bisa memahami. Yang akan menjadi acuan itu sebetulnya Bu cuma satu, pembuktian bukti di lapangan. Nah mohon kepada seluruh masyarakat, mudah-mudahan masyarakat nanti kalau misalkan kita medsosnya udah betul-betul berjalan Bu, karena kan ada program juga nih medsos. Sekarang saya akan memasang wifi di tiap RW sehingga masyarakat itu tidak ada alasan lagi untuk mendengarkan berita ataupun program desa tidak punya kuota. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Nah untuk hal yang lainnya, kalau hambatan yang lain ya nggak jadi masalah buat saya mah Bu, cuma sedikit-sedikit bisa dibereskan lah. Cuma itu aja Bu buat saya. Hambatan yang paling besar itu adalah hoax. Harapan saya untuk di masa pandemi ini ya cepat berakhir Bu ya. Tapi paling tidak masyarakat bisa sadar sebetulnya setiap manusia punya nurani Bu. Tidak ada seorang pun, saya rasa seorang pun manusia, apalagi pemerintah, punya itikat ingin serta-merta dengan sengaja menyengsarakan rakyatnya, menyengsarakan masyarakatnya. Itu modal utama ada di niat. Adapun kenyataan di lapangan itu adalah sebagian oknum. Itu yang saya rasakan. Dan karena ketidakpahamannya alur, aturan dan mekanisme, sehingga kadang-kadang mengeluarkan pendapat yang di luar konteks itu. Insya Allah mudah-mudahan meskipun ini masa pandemi gitu Bu, kita saya sebagai kepala desa berharap, harapan saya paling besar adalah masyarakat bisa tenang, masyarakat bisa menjaga kesehatan, masyarakat tidak tergiring oleh opini, oleh hoax yang beredar di medsos, dan masyarakat bisa bersabar dan berdoa terutama. Makanya kepada seluruh masyarakat Desa Munjul beserta dengan para ulama, para ustadz, kita doa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama semoga COVID ini cepat selesai, cepat hilang, dan cepat kembali normal lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu aja. Terima kasih kepada Bapak Kades sudah memberi wawasan kepada Permisa Info 9. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.